Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa dari teknologi yang cukup menyita perhatian dari para investor di sepanjang perdagangan hari ini ataupun dalam beberapa hari terakhir. Di mana pemirsa PT Goto Gojek Tokopedia atau TBK atau Goto sepertinya memberikan sinyal kuat untuk menggelar pembelian kembali saham atau buyback maksimal 200 juta dolar Amerika Serikat. Hal ini sejalan dengan capaian kinerja di sepanjang 2023. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Goto Gojek Tokopedia TBK atau Goto berencana melakukan pembelian kembali saham atau buyback di tahun ini. Dalam aksi korporasi ini, Goto akan menyiapkan dana sebanyak-banyaknya 200 juta dolar Amerika atau setara 3,14 triliun rupiah dengan asumsi kurs di 15.701 rupiah per dolar Amerika. Direktur Utama PT Goto Gojek Tokopedia TBK, Patrick Waluyo mengatakan, seiring dengan perbaikan profitabilitas dan arus kas, Goto akan mengoptimalisasi pemanfaatan modalnya sejalan dengan rencana alokasi modal yang baru disusun, mencakup inisiatif pembelian kembali saham atau buyback. Meski demikian, manajemen menekankan aksi korporasi tersebut baru bisa dieksekusi setelah Goto memperoleh restu dari regulator dan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham tahunan. Dewan Komisaris dan Direksi Goto akan melakukan peninjauan secara berkala terhadap rencana pembelian kembali tersebut dan mungkin melakukan perubahan atau penyesuaian apabila diperlukan. Adapun di sepanjang 2023, Goto membukukan pendapatan bersih 14,78 triliun rupiah. Raihan tersebut melonjak 30,28% secara tahunan dari 11,34 triliun rupiah di 2022. Kemudian rugi usaha Goto menyusut 66,11% menjadi 10,27 triliun rupiah dari 2022 dengan rugi usaha mencapai 30,32 triliun rupiah. Namun akibat pencatatan goodwill 78,76 triliun rupiah di 2023, akibat melepas pengendalian PT Tokopedia, rugi yang diatribusikan ke pemilik entitas induk Goto membengkak 128,44% secara tahunan menjadi 90,39 triliun rupiah. Manajemen Goto menekankan rugi ini bersifat tidak berulang dan tidak berdampak kepada EBITDA yang disesuaikan maupun arus kas perseroan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, itu tadi perkembangan dari Goto. Ada beberapa catatan penting terkait dengan rilis kinerja. Tampaknya dari sisi pendapatan dan rugi usaha mengalami perbaikan pemirsa. Kemudian ada beberapa catatan tadi untuk pencatatan goodwill. Ini 78,76 triliun rupiah mengakibatkan rugi secara keseluruhan di 2023 membengkak di atas 90 triliun rupiah. Nah, kita akan coba lihat bagaimana respon dari para pelaku pasar di sepanjang perdagangan hari ini pemirsa. Secara teknikal tentunya, langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Goto di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level Rp69 per saham, melemah jika dibandingkan dengan posisi penutupan di hari sebelumnya di Rp72 per saham. Kemudian saham Goto ini sempat mengalami pelemahan terbatas dan menyentuh di level 72 hingga Rp70 per saham. Kemudian mengalami koreksi yang cukup dalam di 11.45 di Rp68 per saham. Pada penutupan sesi pertama siang tadi di Rp69 per saham. Memasuki perdagangan di sesi kedua, pelemahan terus berlanjut pemirsa. Di 13.30 pembukaan sesi kedua di Rp68 per saham. Intraday-nya hari ini sempat menyentuh level terendahnya di Rp64 per saham dan tadi sempat melemah di atas 9%. Selanjutnya kita beralih ke grafis pergerakan dari saham Goto di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Di Oktober masih bergerak di level Rp50 per saham, tepatnya di Rp56 per saham. November menguat ke 71, bahkan di Desember ini sempat menyentuh di Rp109 per saham. Lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan. Januari, Februari, dan Maret kembali mengalami tekanan yang cukup dalam pemirsa. Selain dari sisi kinerja, pelemahan dari saham Goto juga dibayangi dari kondisi lock up yang akan dibuka di akhir Maret nanti. Intraday hari ini sempat melemah di Rp64 per saham.
Dan posisi saat ini di Rp66 per saham melemah di 8,33% pemirsa. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Kita beralih ke grafis selanjutnya dengan beberapa indikator yang ada. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dengan beberapa indikator dari posisi price to earning ratio-nya atau PER-nya minus di 0,92 kali, PSR-nya di 5,61 kali, PBV-nya di 2,19 kali, dan PCFR-nya minus di 19,17 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.